Au tanah nulhin atau dehem. Dehem termasuk batal karena keluar huruf dan lebih dari 2 huruf. Kalau ditulis HEMM. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa yubtilus sholata al-kalamu ay kalamul basyari ghairu dzikri wad du'a'il jaizi, dan membatalkan sholat oleh berkata-kata. Ai kalamul basyari artinya mengucapkan ucapan manusia. Ghairu dzikri wad du'a'il jaizi, selain kalimat zikir dan doa yang dibolehkan. Ya. Pertama yang membatalkan sholat berkata-kata dengan ucapan manusia selain kalimat zikir dan doa yang dibolehkan. Falau ata bihima bil ajamiyati ma'a ihsanihi al arabiyata aula ma'a ihsanihi wa qad ikhtara'ahuma au bidu'ain manzumin au muhramin batalat sholatuhu. Kalau seandainya falau atabihima bil ajamiyati, kalau seandainya dia ucapkan kedua hal itu, baik kalimat zikir ataupun doa yang dibolehkan, bil ajamiyati dengan bahasa ajam. Bahasa ajam itu selain bahasa Arab, bahasa ajam. Ma'a insanihi al-arabiyata, padahal dia pandai bahasa Arab. Aula ma'a insanihi, atau dia tidak ucapkan dengan bahasa ajam dan dia pandai bahasa Arab. Wa qad ikhtara'ahma, tapi kalimat zikir dan doa itu dia ciptakan sendiri. Apaan sih? Karena dia pintar bahasa Arab, padahal itu doa enggak ada ajarannya, tapi dia bikin dewek kalimat doa dalam salat. Au bidu'ain manzumin, atau dengan doa yang ditata tanpa ada perintah yang maksur, au muhramin, atau doa yang diharamkan, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Baca doa dengan bahasa ajam selain bahasa Arab, kalau dia bisa bahasa Arab batal, atau pakai bahasa Arab cuma boleh dia bikin dewek doanya, itu pun batal. Ada tuntunannya. Udah baca yang udah diajarin aja, ada tuntunannya aja. Kalau sengaja dia bikin seperti itu, malah batal sholatnya.
tentang pintar bahasa Arab begini ini, di sholat baca doa apa aja lagi, boleh bikin dewe. Hah? Iya. Atau doa yang diharamkan. Umpai dalam celaka, itu doa yang diharamkan. Batal sholat. Amdan jika dikerjakan dengan sengaja. Walau kana husuluhu bikarohin. Sekalipun terucapnya kalimat-kalimat itu dengan dipaksa. Au bukain walau li amril akhirati, atau main buka-bukaan, bukain, atau menangis dalam sholat, walau li amril akhirati, sekalipun karena urusan akhirat, batal sholat. Apa beda nangis sama beda keluar air mata ya? Jangan disamain itu. Kalau keluar air mata nggak ada suara tangisan nggak batal. Cuma kalau sampai ada suaranya, sekalipun karena hal akhirat, misalkan karena ngebayangin surga atau takut sama neraka, ngebayangin dosa sampai gerung-gerung gitu sholat, batal. Oh, kalau bahasa kita seg-segan. Oh, boleh. Kalau cuma nangis keluar air mata doang tapi nggak ada suaranya nggak jadi masalah. Au napahin, atau meniup-niup. Apa itu? Kerjaannya lagi iseng aja, sampai keluar suara. Batal. Au aninin, atau batuk. Kalau sengaja batuknya. Kayak kalau batuk tenggorokan gatel kayak. Cuma karena yang kelamaan ngasih kode pakai batik. Apa? Keluar gatel. Ini kalau batuknya sengaja. Apa? Au dohikin, atau tertawa. Lain senyum ya. Ini tertawa. Kalau cuma nyengir doang udah jadi masalah. Sholat di rumah, di depannya anaknya lagi pada bercanda. Dia sampai ke bawah ngikut tawa. Nyengir di sholat. Iya kagak husuk, pasti kagak husuk. Tawa. Au tanah nuhin, atau dehem. Dehem. Tahu lagi. Dehem membatalkan sholat. Walau biharfaini ai intawalaya, wa in lam yufida li anna aqalla sudah. Walau biharfaini, sekalipun
hanya dengan 2 huruf. Ai intawalaya artinya jika berturut-turut dua-duanya. Wa in lam yufida sekalipun tidak berfaedah, tidak memiliki makna, nggak bisa dipaham. Kayak dehem termasuk batal karena keluar huruf dan lebih dari 2 huruf. Kalau ditulis HEMM Bi anna aqalla ma yubna alaihi kalamu ghaliban atau ma yabni alaihi kalama ghaliban harfani. Karena paling sedikitnya huruf yang bisa menyusun satu kalimat biasanya 2 huruf. Karena paling sedikitnya huruf untuk membangun satu kalimat minimal 2 huruf. Kayak min, mim sama nun, kan 2 huruf. Paling sedikitnya segitu. An, ain sama nun itu kan 2 huruf. Paling sedikitnya kalimat itu dibangun dari 2 huruf paling sedikit. Makanya kalau sholat yang membatalkan itu kalau muncul 2 huruf secara sengaja batal sholat. Banyak. Muncul kali. Kali ke? Yang buah? Kemudian kali. Kalau untuk hal yang wajib, kayak baca Fatihah, karena tenggorokan udah saking seretnya, biar bisa membaca surah Al-Fatihah perlu didehemin, maka boleh. Kalau untuk yang wajib. Kalau cuma untuk hal yang sunnah, misalkan kita baca jahar dalam sholat maghrib dan sholat isya itu kan sunnah. Untuk suara lebih nyaring ketika jadi imam atau lagi sendirian sampai didehemin biar tenggorokan plong, itu nggak boleh. Kalau untuk hal yang sunnah. Kalau untuk hal yang wajib, saking macetnya tenggorokan apa yang nggak bisa baca Fatihah, perlu udah didehemin biar bisa baca Fatihah. Itu wajib. Fardu. Kalau cuma untuk hal yang sunnah, surah misalkan, orang macet, jangan dipaksain. Kalau dehem malah batal. Gitu guys. Biasanya dehemnya itu kalau di luar sholat kadang dehem, tapi begitu maksud apa masuk sholat mulai itu dehem dulu itu. Kalau biasa mah agak pernah gitu. Kalau bilang sholat dosa, iya. Lagi kalau baca ini alaihissalam misalnya Ibrahim awal alaihissalam itu iya itu kan kalimat doa yang disusun tapi nggak ada anjurannya, termasuk membatalkan sholat. Itu suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam itu doa sih, kalimat doa alaihissalam kalimat doa, tapi karena itu tidak ada perintahnya makanya membatalkan. Kalau di luar sholat boleh. Enggak makan enggak boleh. Enggak jadi masalah. Ya, tadi tuh jangankan cuma alaihi salam, sampai panjang banget kayak enggak jadi masalah lagi di sholat. Kalau kayak yang lain kan kayak begitu kita baca atin
Ata. Iya. Kalau lebih dari 6 kalimat batal atanya. Tapi biasanya meskipun orang latah buat kayak lagi sholat maka agak hilang latahnya biasanya. Apa dulu? Kan biasanya kita waktu baca atin itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kan kita baca bala wa ana minasyahidin. Kan memang ada anjurannya kalau itu. Atau ketika baca hal ataka fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar, kita diberitakan Allahumma a'idni 'adzaban kabira. Terus yang ujungnya inna 'alaina hisabahum Allahumma hasibni hisaban yasir. Itu kan ada perintahnya. Mau nggak jadi masalah. Ini mah yang kebanyakan di kita malah pas alaihi salamnya itu membatalkan sholat. Yang pertama enggak ada kaitannya sama ayat dan tidak ada doa yang dianjurkan di situ. Maksudnya tadi bidu'ain manzumin, doa yang tertata tapi tidak diperintahkan. Lagi kalau jawabannya wa Ahmad mah seperti Ibrahim wa Musa wa Ahmad. Omnya 3, Musa, Ibrahim sama Ahmad. Tak Ibrahim sama Musa doang disebut, Ahmad kagak gitu. Jadi begitu. Batal tuh kalau yang alaihi salam tuh batal. Dulu juga kita waktu kecil mah sering banget itu asal baca sampai saja cuma alaihi salam rame. dulu. Kamu tinggal dikit. Semua hampir rame dulu. Au biharfin mubhamin, atau dengan satu huruf yang bisa dipaham. Kafi, waqi, wa'i, wali, wati. Seperti kalimat fi dan ti dan i dan li dan ti. Itu fi'il amr semua itu. Dan lu waktu nasib gitu, waqo yaqi wiqoyatan wa mauqan fahuwa waqin wa dzaka mauqiyun ti. Amr ti dari waqo yaqli wiqoyatan wa mauqan fahuwa waqin wa dzaka mauqiyun ti. Tuh ain juga sama tuh. Asalnya wa'a ya'i wi'ayatan wa mau'an fahuwa wa'in wa dzaka mau'iyun ti. Itu amr juga. Li juga sama, wala yali wilayatan. Ti juga gitu, waqo yati wiqoyatan. Itu satu huruf tapi dipaham. Fi artinya penuhilah. Li jagalah. Sama tuh. Wi ayatan itu jaga juga. Li peliharalah. Ti jalanlah. Li'annahu kalamun tamun lughatan wa urfan. Karena bahwasanya kalimat-kalimat itu merupakan kalam yang sempurna secara bahasa, wa urfan dan secara umum. Wa in akhta'a bihalfi ha'is sakti. Sekalipun salah penyebutannya dengan membuang hak sakta.
hak yang mati. Kayak contohnya soh, itu kan 2 huruf, cuma haknya dibuang jadi soh. So kan apa namanya itu? Hah? Simpil ya namanya ya? Apa-apaan? Yang diam. Uskut, di mana uskut? Oh. Wa nasiyan annahu fi sholati ka'an sallama fiha thumma takallama mu'taqidan ikmalaha. Dan yang membatalkan sholat juga berbicara karena lupa. Annahu fi sholati, bahwasanya dia dalam sholat. Ada orang lupa kalau udah lagi ngerjain sholat. Awal atau mana? Ada manggil kali, manggil jawab dia. Ka'an sallama fiha tsumma takallama mu'taqidan ikmalaha. Seperti bahwa dia salam pada sholat yang dia kerjakan, kemudian dia berkata-kata dengan keyakinan bahwa dia sudah menyempurnakan sholatnya. Kalau baru 2 rakaat, ya salam aja, terus ngobrol dah, batal sholatnya. In katuro urfan, jika yang diucapkannya banyak menurut umum. Kemarin bahasan waktu kita ngaji hari Minggu, yang Bamak gak hadir, Rasul pernah tuh lupa baru 2 rakaat udah salam. Ditegur sama jamaahnya, sama sahabat. Ya Rasul, anasita am qasorta. Engkau lupa apa emang lagi ngosor sholat? Jawab Rasul, walam yakun. Gak bisa lah, masa kita di sini lagi kosor aja. Tadi beneran kejadian. Kau sholat 2 rakaat. Hanya ke sahabat, beneran itu. Ahad pun huwa. Kalau sahabat, iya ya Rasul, kau sholat 2 rakaat. Langsung Rasul balik lagi ngadep kiblat, terusin sholatnya. Karena itu belum banyak ucapan. Kalau sebatang banyaknya. Oleh kopi segelas. Kok bukan batakarang ngomong, batakarang ngopi, ngomong rokoknya. Kalau Rasul mah lupanya wajib agar muncul hukum. Bukan berarti Rasul ngawur, bukan. Rasul lupanya wajib agar muncul hukum. Memang sengaja dibikin lupa oleh Allah agar muncul hukum. Kalau ada orang sholat begitu, bagaimana nanti hukumnya? Memang saking ngawurnya. Kalau Rasul bukan dibuat-buat, memang dibikin lupa oleh Allah sengaja. Kalau kita sebagai orang biasa ngawur semacam itu, kalau itu kurang atau misalkan ada satu rakaat. Kan nanya ke yang lain, bener itu? Iya bener. Harus udah pergibatan. Enggak usah. Karena sholatnya belum batal. Sekalipun udah salam. Ya sekalipun udah salam. Ya udah salam, udah salam.
Lanjutin aja. Yang penting tadi ngomongnya belum banyak. Kalau lupa batal sholatnya in katuro jika ngomongnya udah banyak. Ini ada nih. Wadoktul katiri diaktari min sitti kalimatin urfiyan. Dan catatan banyaknya ucapan itu kalau lebih dari 6 kalimat secara umum. Kalau udah 6 baru dapat. Kalau mengucapkan subhanallah masih Kan kalimat zikir yang diperintahkan buat makmum ngikutin imamnya pakai kalimat subhanallah. Gitu mau. Kalau belum 6 kalimat loh, Pak. Ya Rasul aja nanya. Ahakun huwa. Pertama, huwa lam yakun. Enggak bakal bisa. Kayak gitu. Masa kita lagi di Masjid Nabawi pakai kosor sholat? Yang lupa ini mah yang lupa. Lupa bahwa dia belum sempurna sholatnya, baru 2 rakaat gitu, udah salam aja. Yang 6 kata itu maksudnya yang ditanya apa yang nanya? Yang ditanya kan yang ditegur kita. Bang Haji tadi baru 2 rakaat. Kita nanya beneran itu baru 2 tuh. Beneran itu baru 2. Cepat lagi. Jauh lagi loh. sabar itu. Belum 4 ya. Apa mau dia? Contohnya. Iya lupa. Kalau sengaja mau batal, jangankan sampai 6 kalimat, 1 huruf ya. Kalau bermakna mah batal udah kalau yang sengaja. Nah yang lupa. Keyakinan dia mau kan tadi tumatakal lama mutakidan ikmalaha. Dia ngomong dengan keyakinan bahwa dia sudah menyempurnakan sholatnya. Dia lagi lupa. Wadoktul katiri catatan dianggap banyaknya ucapan itu biaktari min sitti kalimatin urfiyan. Lebih dari 6 kalimat secara umum. Li'annahu yaqta'u nazmas sholati, karena itu sudah memutus tatanan sholat. Wan nisyanu fihi nadiron, tapi lupa di dalam sholat itu sangat jarang terjadi. Berarti udah saking ngawurnya dah kalau lupa gitu mah. Saya paling yang kebanyakan mah ini udah 3 atau 4 ya, itu sering dah. Kalau 2 rakaat udah salam aja mah jarang gitu. Amma law takallama nasiyan tahrimal kalami fi sholati batalat sholatuhu. Adapun kalau seandainya dia berbicara karena lupa terhadap haramnya berbicara dalam sholat, maka batal sholatnya. Jadi bukan lupa rakaatnya, bukan. Ini mah lupa kalau berbicara itu batal. Ngomong ya di sholat. Kita lupa kalau ngomong batal udah. Rusak tuh mau bunuh semua. Itu ketengahnya babi itu. Kanisyanin najasati ala taubih, seperti lupa adanya najis pada bajunya. Kalau tuh begitu tengah-tengah sholat kita ingat, ya iya tadi
celana udah kena najis, langsung batal tuh. Kudu ganti. Batal sholat jangan. Otomatis batal. Ya, ganti baju dulu. Yang kena najis dilepas. Batal, bukan langsung batalin, bukan dibatalin, emang secara otomatis batal. Tanpa dibatalin batal sendiri. Pulang. Batal, kalau masih tahiyat mah tetap batal, meski udah di ujung dia tetap batal. Kalau udah lewat pulang. Kalau udah lewat pulang. Kalau lewat pulang. Biasa ada contoh misalnya gini, saya pernah ngalami begitu udah lewat beberapa kali, tahu-tahu ada cat nempel di kaki gitu. Itu kan secara wudunya kan nggak masuk tuh di kaki. Itu diulang gitu. Ulang. Jangan pakai ngomong sama jamaah. Para jamaah sekalian, tadi sholatnya belum sah ya. Udah biarin jamaah mau pada sah semua, kita doang kita kagak. Kayak misalkan malam habis hubungan sama istri, mendusin, lupa kalau belum mandi kita lagi jadi imam, udah kelar baru inget, iya belum mandi wajib tadi. Terus pakai diumumin sama jamaah. Kita aja yang ngulang sendirian. Jamaah masa aja. Tuh lagi di sekitar para jamaah yang tadi subuh jamaah sama saya. Makmum mah karena nggak tahu imamnya dalam kondisi janabah nggak jadi masalah, dia masalah saja. Imamnya begitu dia ingat pulang kalau bilang ya malu. Imam apa lagunya? Anisyanin najasati ala taubi, seperti orang yang lupa ada najis di pakaiannya. Udah jelas. Jadi tadi kan enggak. Ya, kalau buat makmum yang tahu gimana? Om yang tahu, kalau otomatis batal. Pas dia harusnya yang ini nggak gitu nggak? Ngasih tahu imam nggak dia? Kan haram hukumnya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin penjelasannya, haram hukumnya mengikut kepada imam yang kita tahu bahwa imam itu mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat. Artinya misalnya dipakai di cat gitu ya? Iya. Ya artinya saya itu kita kasih tahu imam nggak? Begitu bisa gitu. Kita selesai kasih tahu. Terus yang lain itu mau yang lain bukan? Nggak usah kasih tahu. Dan aja dia masa udah. Karena nggak tahu umumnya banget. Apa? Makanya kan pilihannya dua tuh. Kalau misalkan pas baca Fatihah, imam makhrajnya ada yang enggak pas, pilihannya dua. Kalau kita yakin bahwa imam itu memang makhrajnya enggak pas, kita batal. Boleh kita ngikutin imam itu. Makanya pilihannya yang keduanya, atau kita yakin bahwa kita yang salah dengar. Ini saya salah dengar, ini mah gitu. Pilihannya cuma itu. Ya salah satunya itu, kalau nggak mau batal ya dia cepet-cepet ya tuh farq. Kalau sholat di bawah, sholat Jumat, kalau repot. Kalau dia nggak niat farq, batal sholatnya. Tahu dia ambil yang kedua, ini mas saya salah dengar gitu. Kayak orang tua di Ka'bah kan begitu. Yakinnya ini saya nyenggol batu, bukan orang begitu kan. Bukan sama cewek yang menyenggol batu, itu bukan orang gitu. Ya tugas kami itu milih-milih imam. Wa yubtiluha al-amalul katsir, dan membatalkan sholat juga gerakan yang banyak. Alladzi laisa min jinsi af'ali sholati, yang tidak termasuk jenis perbuatan sholat.
Tadi itu jelas kayak udah. Kal apa? Saya lagi sholat pakai betokin tangan itu, tok. Itu batalnya bukan karena gerakannya, bukan. Batalnya karena berubah niat. Batalnya karena berubah niat. Berubah niatnya itu yang bikin batalnya, bukan karena gerakannya. Karena Kalau atasnya kan banyak orang ada tiga gerakan yang tidak membatalkan sholat. Yang pertama gerakan bibir, meskipun banyak banget nggak batal. Yang kedua gerakan jari, kayak tadi tuh, meskipun dia begini-begini itu nggak batal. Yang ketiga gerakan anunya meskipun begini-begini nggak batal. Namanya nganten baru subuh-subuh dingin gitu kan. Cuma cewek amat itu kagak sholat kasih anu aja. Ya kalau kerjaan kali masih bisa jadi. Apaan? Ada tiga tuh yang tidak membatalkan sholat meskipun banyak gerakannya. Bibir, jari. Makanya kalau kita sholat tasbih kan itu ngitung tasbihnya pakai jari biasanya. Ada tiga tuh ya. Kalau jangan jadi gini nggak batal. Radahan aja. Kadorbin seperti menghuluskan pedang atau memukul. Wa masyin fi ghairi sholati syiddatil khaufi, dan berjalan-jalan pada selain sholat khauf. Wa naflis safari, dan selain sunnah safar. Mengerjakan sunnah dalam perjalanan dari kendaraan, banyak geraknya nggak batal. Sekarang kita di rumah aja nggak mau ngapain, aja ketinggalan apalagi. Sama tuh, bapak kedua sebutnya di depan lagi. Ada lagi. Nah, kita hitung aja dari pas ngangkat bocah dari samping itu udah 3 kali duduk enggak? Ini. Biasanya mah jaganya begini doang tuh, ngulurin tangan satu doang biar jangan sampai lewat depan kita. Gak perlu dipindahin gitu kan. Jadi tangan dua. Dan lagi kalau sekarang Berapa? kalau bocahnya masih pakai pampers batal kita langsung. Karena kita dianggap memegang satu hal yang mutanajis, keplokan najis jadinya. Pampersen dah. Jalan ini misalnya saya pernah nemuin. Jadi kan dia sholat belakang nih. Ada depan kosong, ada orang yang sholat duluan pindah tuh. Selesai, media bilang pindah tuh ke depan. Ya kalau jalannya dikit-dikit mah kalau batal mah Haji. Ya. Kalau langsung jalan aja pindah begitu batal. Orang aja langsung pindah ke tempat. Berpindah kayak ada aturannya.
aturannya itu cara pindah saf juga ada aturannya. Barang masuk pindah. Ini mah kagak depan kalau depan kosong, dia di belakang langsung aja lah pindah ke depan. Cuma imamnya batal. Sendirian. Jangan ngaji tidur kali ngajinya dia. Udah. Tuh jangan pakai dibahas dah. Berarti orangnya kagak punya ilmu. Wasoyali nahwi hayatin alaihi, dan menyingkirkan seperti ular seumpamanya yang ada di hadapannya. Tapi nyingkirin bukan berarti ditenteng sampai ke depan, bukan. Singkirin doang. Mau sambil nenteng. Wa taroza bil katiri anil qalil, dan Tuan Musonib membedakan antara gerakan yang banyak dari gerakan yang sedikit. Wa tu'raful katratu wal qillatu bil urfi, dan ukuran banyak dan sedikitnya gerakan itu disesuaikan dengan pemahaman umum. Al katiru katalati khotowatin ay mutawaliyatin, maka yang banyak itu seperti 3 langkah, katalati khotowatin 3 langkah, ay mutawaliyatin yang berturut-turut. Tadi tuh kalau sampai pindah jauh mah itu batal udah, bukan 3 langkah lagi. Wa katahriki talatati a'doin ka'an harroka yadaihi wa ra'sihi ma'an wa ra'sahu ma'an walau bisahwin, dan seperti menggerakkan 3 anggota badannya, seperti dia gerakan 2 tangannya dan kepalanya bersamaan walau bisahwin, sekalipun karena lupa. Ini yang kebanyakan terjadi pas takbir ini, kepala sama tangan turunnya bareng, itu batal secara otomatis tuh. Angkat tangan pas turun, kepalanya ikut sambil nunduk begitu. Menggerakkan 3 anggota badan secara bersamaan, itu batal. Iya, tangan sampai dulu, udah baru kepala tundukin, jangan bareng. Iya, udah. Takbir mas, kalau ngangkat tangannya mas sunnah, bukan rukun. Takbir makan yang rukun mengucap Allahu Akbar. Apa ya? Sedangkan ya tetap sunnahnya dikerjain. Cuma jangan sampai pala ini karena sunnah nunduk turunnya bareng sama tangan. Gitu. Kan kagak bisa. Tapi langsung duduk ntar kalau yang naruh di kuping jadi begini. Ya, tangan dulu turun sampai sedak, baru pala. Itu juga kasih jeda juga, jangan langsung. Biar enggak bertutur, biar enggak bersamaan. Kenapa dianggap batal? Karena ngangkat tangan masuk bukan rukun. Kalau perpindahan antara rukun tidak batal, tapi yang sunnah-sunnah dalam itu kayak ngangkat tangan ketika mau turun ruku, ngangkat tangan ketika mau turun sujud, bangun dari ruku, itu kan sunnah. Kalau sambil berbarengan dengan kepalanya, berarti batal. Walau bisa sekalipun karena lupa, tetap batal.
Salah, semut mah nggak ada darahnya. Tidak lagi. Kalau cicaknya nggak masalah karena dia juga nggak berdarah. Kalau tai cicaknya kena dengkul baru dah. Sama kayak laron tuh, sayap laron. Lagi sholat atau ada sayap laron empel di dengkul kita batal itu. Boleh langsung dibuang deh. Nyamuk batal. Lain jarang nyamuk ada di bawah mah. Tuh nyamuk kebentuk sama dengkul. Mus enggak? Apaan? Kalau ada nyamuk mungkin ke tabok gitu terus ada darahnya di sholat batal itu. Iya. Dan kita lagi iseng awal lagi begini-begini aja lagi sholat. Kalah-kalahnya kalau ditabok. Nyamuknya belum kena itu udah batal duluan itu. Di annal kathiro yaqta'u nazma sholati, karena gerakan yang banyak memutuskan tatanan sholat. Wali annal hajata la tad'u ilaihi, dan karena gerakannya itu tidak dibutuhkan, tidak ada keperluan yang mendorong dia untuk bergerak dengan banyak. Itu wali annal hajata la tad'u ilaihi, geraknya bukan karena kebutuhan. Ada termasuk gerakan-gerakan yang sunnah pun makin lagi. Itu cuma tambahan. Walau syakka fi fi'lin aqalilun am katirun, atau boleh kita atau ke fi'lin boleh. Aqalilin am katirin fakal qalili. Kalau dia ragu ini gerakannya sedikit atau banyak, fakal qalili, maka hukumnya seperti gerakan yang sedikit. Kalau ragu ini mah, kalau ragu jangan sampai banyak tapi udah yakinnya sedikit, enggak pak, enggak aja itu mah enggak. Al-Fashani wa kathirul fi'li idza kana li syiddati harbin. Wa kathirul fi'li, Imam Al-Fashani menjelaskan gerakan yang banyak idza kana li syiddati harbin, seperti apabila keadaannya karena sedang berkecamuknya perang. Itu yang ada titiknya dihilang itu titik. Bukan lisyiddati jardin, bukan harbin. Wa khafifuhu katahriki asabihi fi sabhatin. Dan ringannya gerakan itu seperti menggerakkan jari-jarinya dalam tasbih. Jadi masalah. Tadi gerakan begini nih masalah. Fala yubtilu sholata, maka tidak membatalkan sholat. Intah. Ya, menggenit aja. Betul. Mana mata genitnya tak aja begitu. Wal aklu dulu dah 11:30.
Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.